fi qada'il hajat. Ini suatu pasal pada menyatakan ada qada hajat. Qada hajat ini berarti buang air besar dan buang air kecil. Qada hajat. Adab buang air besar dan air kecil. Maka apabila engkau hendak masuk ke dalam tandus itu maksudnya kamar mandi. Ini bahasanya bahasa Melayu ini. Tandus kok. Sama ada hendak qada hajat atau lainnya, maka hendaklah engkau dahulukan ketika masuk itu akan kakimu yang kiri. Jadi kalau masuk ke kamar mandi, Kiri dulu. apa mau kencing mau berak ataupun enggak, pokoknya atas nama masuk ke kamar mandi, Kaki kiri. didahulukan kaki kiri. Dan ketika itu baca olehmu Bismillahi a'udhu billahi minar rijsi najisi al-khabisi muhbisi syaitanir rajim. Ini agak beda dengan doa-doa yang mungkin sering kita amalkan. Ada ubais-ubaisnya. Kalau yang Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini yang biasa. Tapi ini mungkin agak beda sedikit. Bismillahi a'udzu billahi minar rijsi najisil khabisi muhbisi syaitanir rajim. Yang intinya sama, itu mengharap perlindungan dari syaitan. Dan pada ketika masuk tandus itu kamar mandi. Yang nanti nggak ingat, itu jangan beserta suatu yang tersurat nama Allah. Jadi kalau kita masuk ke kamar mandi, jangan membawa sesuatu yang nama Allah. Masuk kitab ini bawa Ya. Ataupun tulisan di HP kita. Di HP kita ada mata Allah. uang misalnya. Ada mata uang. Yang mata uang itu ada lafal Allah atau nama-nama yang lain. Ataupun di HP kita ini pakai casing yang ada tulisan-tulisan nama-nama Allah. Salah satunya itu juga sama. Kalau casingnya nggak masalah, maksudnya kalau umpamanya aplikasi mungkin di dalamnya nggak Kalau menjadi aplikasi nggak masalah. nggak masalah ya, Pak, ya. Selama Zahirnya itu ya. selama tidak terbuka. Hmm. Kalau aplikasi selama tidak terbuka nggak masalah. Nah, tapi kalau terbuka, ini juga kami pernah membahas di MPU kalau tidak salah. Ketika Fatsul Masail, itu juga tidak diperbolehkan ketika aplikasi itu tadi terbuka. Hukumnya sama seperti kita membawa kertas. Tapi kalau tertutup ya nggak masalah. Beda dengan kita membawa mushaf ataupun buku ataupun yang lainnya yang di dalamnya itu ada tertulis tapi nggak terbuka, maksudnya nggak kita buka, itu sama hukumnya. Intinya jangan dibawa ke dalam kamar mandi. Macam HP nih Bang Pak kan biasa karena memang HP ini di dalam ada HP Al-Quran Android kan gitu. Sementara kita bawa ke kalau keadaan mati boleh jadi nggak terbuka. Cuman kan waktu di kamar mandi itu memang kita buka aplikasi lain, nggak HP Android, nggak Al-Quran itu. Nah itu gimana? Nggak masalah? Ya selama aplikasi Quran tadi tidak terbuka, ya Oh, nggak masalah. gitu. Gitu. Ya. Kalau aplikasi lain nggak masalah. Tapi ini pun juga perlu hati-hati. Kenapa? Karena takutnya nanti kalau kita bawa HP ke kamar mandi, pas kita bawa ini udah kita setel misalnya waktu sholat, Azan dia. waktu kita bawa ke kamar mandi kita berak, Azan. azan. Nah ini alangkah baiknya ya Dihindari lah. dihindari. Kenapa?
Karena kalaupun masih dalam tengah azan, ini sebenarnya nggak boleh langsung kita matiin, kan gitu. Nah, tapi kalau sudah terlanjur ke bawah kayak gimana lagi? Maksudnya jangan sampai membawa, kalau memang dikhawatirkan nanti akan terbuka aplikasi ngaji ataupun Quran. Itu jangan sampai. Itu Pak, kalau salah kita pas lagi buang hajat gitu kan, Paknya dengar ajan gitu, gimana itu? Kalau Jangan jawab. ya kan, cuman dengar kita pas lagi pas ajan gitu kan, itu yang sering memang Ya itu maksudnya sunnah bagi orang yang mendengarkan adalah menjawab. kan itu. Ataupun kalau di dalam pelajaran anak-anak itu ada doa menyebut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan seperti itu. Nah ini kita dalam keadaan kode hajat, ya jangan jawab. Tapi kalau dengar nggak masalah gitu. Raja nggak masalah, kalau dalam hati nggak masalah. Yang tidak boleh itu di Iya, dilapaskan. Nah, yang pertama nama-nama Allah. Jadi nama Allah itu bukan Allah aja, berarti 99 nama Allah itu. Jangan sampai terbawa. Dan segala sifatnya. Nah, pasti sifat-sifatnya. Nah, ini boleh sifat 20 ataupun nama-nama Allah yang lain. Karena nama yang 99 itu kan juga termasuk sifatnya, kan itu. Kan hampir sama itu. Kalau Ghani berarti mempunyai sifat kaya, seperti itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat penyayang, pengasih, penyayang. Jadi jangan sampai membawa sesuatu yang tertulis nama Allah dan segala sifatnya. Dan Quran, Quran ini nggak harus mesti satu Quran kita bawa. Nah, dalam kitab lain dijelaskan walau ayatan, walaupun satu ayat. Itu kalau bisa hindari, jangan sampai. Dan segala nama malaikat. Nah ini juga tidak boleh masuk dalam kamar mandi bawa nama malaikat. Ataupun mungkin kita yang sering ini kadang-kadang orang di dompet, gitu. Di dompet itu kadang-kadang ada yang istilahnya pakai ya jimat, terus kita bilang jimat kan. Ada tulis-tulisan itu istilahnya seperti bentuk-bentuk pengobatan apa segala macam. Di situ ada nama malaikat, kadang ada nama Allah, ada nama nabi bahkan. Nah itu kalau bisa jangan. Itu baik Arab maupun Indonesia. Ya ini yang khusus Arab. Kalau Pengaruh Arab. Karena yang jelas ya ini untuk menghormati ya adab-adab tadi yang jelas adab. Segala nama malaikat dan segala nama anbiya. Karena yang demikian itu makruh. Jangan terbuka. Ini bukan. Nah, ini tadi nama anbiya. Dan jadi nama anbiya ini, nama nabi ini bukan hanya 25. Nabi. Nah, banyak. Bahkan kalau dalam kitab Dalail itu kalau nggak salah, itu nama-nama Nabi Muhammad aja itu banyak, kayak nama-nama Allah. Dan termasuk itu juga. Ataupun nama Adam, Idris, Nuh sampai yang 25 nabi itu. Nah, itu juga sama. Jadi jangan sampai terbawa ketika masuk kamar mandi. Karena yang demikian itu makruh. Nah, jangan terbuka kepalamu dan lagi seyogianya memakai cerpu. Jangan terbuka kepala, seyogianya memakai cerpu. Apa cerpu? Apa cerpu? Topi sama Cerpu itu penutup kepala. penutup kepala. Tuh. Itu sama kayak kita tadi kemarin tuh Pak ya. Nah, ya. Nah, kan Makanya misalkan kita kalau ke kamar mandi, kalau ada handuk kecil, nah, itulah handuk itu untuk tutup kepala.
Karena ini juga ya ada begitu. Tapi kemarin tuh kalau itu yang di tempat terbuka Pak, pakai penutup. Ini kan kalau di tempat ruangan kan udah ada tutupnya. Gimana? Sebenarnya ini hubungan dengan kepala kita itu, kalau tidak salah itu pernah saya kitabnya yang lupa. Itu ada diceritakan bahwa ketika kita qadha hajat, maka setan yang main-main kotoran kita itu naik-naik ke kepala. Jadi tujuannya mungkin itu tadi. Ya walaupun secara zohirnya nggak nampak gitu loh. Nah, tapi saya pernah diterangkan oleh guru saya ketika ngaji seperti itu. Itu diantaranya ketika kita qadha hajat, kok pakai cerpu tutup kepala? Nah, karena setan ketika kita qadha hajat itu dia main-main di kotoran dan naik-naik ke atas kepala. Nah, ya walaupun tidak secara zohir mata nggak kelihatan gitu. Nah, ini kalau bisa diusahakan. Dan hendaklah engkau dahulukan kakimu yang kanan pada ketika keluarnya. Jadi sebaliknya tadi. Dan masuk ke dalam jamban ataupun kamar mandi ini sebalik daripada masuk masjid. Kalau kita masuk masjid dahulukan kanan. Kalau masuk kanan, kalau keluar kiri dulu. Masjid. Kalau keluar masjid kiri dulu. Kalau masuk WC masuknya kiri. Ketika keluar kanan. Karena kalau dilihat dari tempat, nah ini ketika tempat itu mulia, masuklah dengan kanan. Keluar dengan kiri. Nah, keluar dengan kiri. Nah, kalau masuk tempat yang kotor, masuk kanan. Masuk kiri. Keluar kiri. Keluar kanan. Keluar kanan, masuknya kiri. Nah, sebalik daripada masuk masjid tadi. Karena di antara jamban sama bumi ini lebih bersihan bumi. Nah, kalau di jamban atau kamar mandi ini jelas tempat Kotor. najis, tempat kotoran. Tapi kalau bumi ini nggak semua kotor. Gitu. Lah kalau masjid ini yang jelas masjid ini adalah tempat yang suci. Ya bumi ya ini banyak maksiat, banyak dosa kalau kita udah keluar dari masjid. Dan baca olehmu ini ketika keluar daripada jamban tadi, tandus. Alhamdulillahilladzi adhaba ani ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ini juga beda. Kalau kita biasanya itu baca alhamdulillahilladzi azhaba anil ada wal afani. Kan itu yang biasa. Sama aja itu. Dan seyogianya sediakan batu atau air dahulu daripada qadha hajat. Nah, maksudnya ketika kita mau buah hajat itu, alat yang untuk bersuci itu disediakan dulu. Jangan nanti beraknya di sini, cipu entah mana-mana. Ya takutnya nanti ya susah. Kan nggak mungkin dari tempat kita qadha hajat ke tempat air tadi dalam keadaan terbuka aurat. Kan itu. Nah, yang jelas nanti kalaupun kita tutup ya takutnya nanti pakaian yang kita pakai kena najis. Makanya usahakan kalau mau qadha hajat itu ya disediakan airnya ataupun batunya kalau memang kita istinjanya pakai batu. Dan jangan istinja dengan air pada tempat qadha hajat melainkan pada yang sediakan padanya qadha hajat. Jangan istinja dengan air pada tempat qadha hajat melainkan pada
yang sediakan padanya qada hajat. Itu bahasanya gimana? Jangan istinja dengan air pada tempat qada hajat, melainkan pada yang disediakan padanya qada hajat. Maksudnya kita jangan istinja di tempat buang hajat. Yang tadi di atas kita disuruh menyediakan. Kalau ini kan kayaknya malah berbalik lagi. Iya. Nah, maksudnya gini, kalau di tempat itu memang sudah disediakan, ya kita qada hajatnya pakai air. Tapi kalau umumnya di tempat itu istilahnya khusus untuk di situ najis, gitu. Nggak disediakan air ataupun sesuatu yang untuk qada hajat. Ya hendaknya qada hajat apanya tadi, istinjanya jangan di tempat itu. Air. Maksudnya geser lah, maksudnya jangan di tempat tadi. Tapi ya umumnya di tempat kita ini kalau tempat qada hajat, ya, itu sudah disediakan air. Sudah disediakan air. Dan sunnah istibra, kemudian daripada umudar dengan berdehem, dengan dilalukan jari tangan di bawah zakar. Intinya gini, ketika orang qada hajat, ini khususnya qada hajat buang air kecil. Nah, ini ketika buang air kecil ini sunahnya itu istibra. Istibra itu dahem. Dan tangan kita itu maksudnya sambil ngurut di bawah. Nah, tujuannya apa? Supaya ketika kita itu sisa yang ada di istilah kita itu selangnya, nah itu bisa keluar. Nah, karena ini kebiasaan banyak juga yang terjadi ini ketika tidak bersih. Ketika kita berdiri terus ruku, rasa kayak keluar. Itu rasa nanti keluar. Nah, karena takutnya nanti ya itu tadi. Nah, bahkan dalam hadis ada disampaikan banyak orang disiksa di neraka disebabkan air kencing ataupun sisa air kencing. Ya, mungkin secara tidak langsung ya itu tadi. Dia udah cebok, cuman masih ada sisa-sisa tadi yang keluar, sehingga ya najis yang jelas. Makanya perlu berdehem. Dan kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Minhajul Qawim, lakinih tara jama'u wujubahu, artinya tetap dipilih oleh kebanyakan ulama wajib istibra, kemudian daripada kencing. Nah, tadi wajib. Kalau Ibnu Hajar di dalam kitab Minhajul Qawim, wajib berdehem. Tentunya kalau biasanya kita kan nolak dia. Nah, itu tujuannya supaya sisa daripada. Memang kalau orang nggak kayak salah, istilahnya seperti isyarat pada seseorang kan itu, benar kan nggak? Nah, itu untuk menolak daripada sisa kencing. Dan wa bi wujubihi qalahul qadi wal baghwiyu wa jara alaihi Nawawiyu fi syarhil muslimi li qaulihi sallallahu alaihi wasallam tanzahu minal bauli fa innal ammata adabil qabri minhu. Artinya, dan dengan wajib istibra itu mengata akan dia oleh qadi dan baghawi, dan berlaku atas yang demikian itu Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim.
Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sucikan olehmu daripada kencing, yakni istibro, kemudian daripada kencing itu, maka karena kebanyakan siksa itu daripada orang yang tiada istibro, daripada kencing diperolehnya. Maksudnya sebagaimana disampaikan oleh Rasul tadi, Imam Nawawi, Syekh Nawawi boleh dalam syarah Muslim berkaitan dengan hadis Nabi tadi, maka setelah kencing itu disunahkan untuk istibro. Bahkan ulama ada yang mewajibkan. Karena apa? Karena dilihat dari hadis Nabi, kebanyakan siksa itu daripada orang yang tiada istibro. Itu tadi dia setelah qada hajat, dia tidak istibro, sehingga ketika selesai qada hajat dia istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan engkau buka auratmu dahulu daripada sampai kepada tempat duduk bagi qada hajat itu. Nah, ini maksudnya kita jangan buka celana sebelum tempat hajat. Cina pintu buka. Atau masih di luar, wah celana aku basah, nanti buka terus itu. Itu maksudnya nggak boleh. Itu diusahakan di tempat di mana qada hajat itu baru dibuka auratnya. Dan jangan engkau hadapkan matahari, maksudnya jangan menghadap matahari. Ataupun matahari masih terbit di sana. Hadap sana kita hadapnya ke sana. Dan bulan masih ada di sana ataupun ada di sana. Kita menghadap ke bulan atau membelakangi. Dan jangan hadap kiblat. Berarti ini bukan matahari, bukan rembulan, tapi menghadapnya kiblat. Nah, itu juga tidak boleh. Dan jangan engkau belakangkan dia. Jangan belakangkan matahari, belakangkan bulan, belakangkan kiblat. Berarti yang jelas diusahakan kalau memang kita sediakan tempatnya untuk qada hajat itu, jangan yang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Yang utama itu ya pokoknya jangan belakang kiblat atau menghadap kiblat. Kalau rembulan sama matahari kan tertentu ya. Iya, makanya itu kan bingung juga itu. Sana bulan, sana bintang, sana kiblat, arahnya kemana coba ya Pak? Enggak, yang jelas kalau perputaran matahari rembulan ini kan dari sini kan ke sini, sini, kan gitu. Begitu juga dengan kiblat. Kalau kiblat ya kalau nggak ke sana, kalau ke sana berarti membelakangi, kalau ke sana menghadap. Nah, kalau matahari dan rembulan tadi ya tergantung. Kalau pagi misalnya berarti matahari dari sana, berarti kita nggak boleh menghadap ke sana. Ya nggak boleh juga membelakangi, berarti kita menghadap ke sana. Berarti sebenarnya secara nggak langsung ya ini sudah menyatu dengan menghadap dan membelakangi kiblat. Dan jangan engkau duduk qada hajat di dalam air tenang. Nah, maksudnya ada di sumber air, misalnya di sumur ataupun di kali. Kita qada hajat di pinggirnya. Itu jangan. Harus ada yang mengalir. Ya maksudnya kalau di air pun air yang mengalir. Kalaupun nggak ada misalnya di air yang mengalir, ya mending ditanam gitu. Dan jangan engkau kencing atau berak di bawah pohon kayu yang berbuah. Maksud jangan berak atau kencing di pohon kayu yang berbuah. Yang paling utama yaitu ketika pohon itu berbuah. Maksudnya
Kalau nggak ada buahnya nggak apa-apa. Ya, itu mungkin tidak seberat larangan ketika berbuah. Kan nanti kalau berbuah misalnya, lagi berbuah itu kita berak di bawahnya, itu kan akan menyakitin orang. Buah tadi yang dasarnya baunya enak, gara-gara kotoran tadi baunya Ya. nggak enak kan bisa jadi. Dan jangan engkau kencing atau berak di dalam lubang tanah. Maksudnya lubang yang sudah terjadi dengan sendirinya. Beda dengan kita buat gali lubang, itu beda. Ini kebanyakan kadang-kadang kan ada bekas kayu, bekas kayu yang sudah membusuk karena bentuk lubang ya. Oh, kita jatuh. Oh, di sini aja ini. Nggak pengen ngorek ini. Apa yang ngorek? Itu jangan. Itu tadi. Yang jelas bisa menyakiti makhluk yang lain. Bisa makhluk itu makhluk hidup yang lain itu, ataupun makhluk dari alam yang lain. Kan bisa jadi itu adalah tempatnya. Tidak diperbolehkan. Kalau masalah istilahnya makhluk ataupun hewan, jelaslah nampak, kan gitu. Oh nggak ada, nah, jadi larangannya bukan itu saja. Nah, bahkan makhluk yang nggak nampak ini, nah, itu nanti bisa menyakitinya. Dan jangan engkau kencing atau berak di dalam lubang tanah. Dan jangan engkau kencing pada tanah yang keras dan pada tempat angin. Tanah yang keras ya, maksudnya kita buat di tanah yang keras tanpa kita tutup. Jelas kalau di air keras kan bisa, maksudnya kalau di tanah yang lembek lama-lama itu kan dimakan sama apa itu namanya, seperti waung itu dia. Tapi kalau tanah yang keras ini kan dia nggak akan hilang, nggak terurai dia. Maka ini yang jelas akan menyakiti orang lain ataupun makhluk yang lain. Dan pada tempat angin, nah, tempat angin misalnya yang jelas misalnya seperti lorong inilah. Tapi bukan tempat lewat, ini nanti lain lagi. Maksudnya tempat angin, tempat jalan angin. Tempat dimana angin lalu, kan gitu. Wangi kemana-mana. Akhirnya gara-gara berak di itu, baunya tak kemana-mana ya. Yang jelas ya intinya itu mengganggu orang kan itu. Dan pada tempat angin berhembus, karena memeliharakan daripada terpucuk. Maksudnya terpucuk ini daripada, maksudnya apa? Tercium maksudnya. Jadi yang jelas, kalaupun misalnya kalau kan ada musim-musim tertentu itu kadang-kadang angin itu dari sebelah barat ataupun angin dari sebelah timur itu. Jadi jangan ketika ada angin itu di sana ada pemukiman, kita di sini sebelah sini. Ketika anginnya datang akhirnya kan baunya ke tempat pemukiman gitu. Maksudnya jangan seperti itu. Dan bertalkin ya. Pada ketika duduk, maksudnya bertingkung, maksudnya jongkok, maksudnya lo. Ini bahasa tilkun ini ya, tilkun. Sebenarnya tingkung gitu. Nah, ini tilkun. Pada ketika dudukmu itu atas kaki yang kiri, dan jangan engkau berkencing padahal engkau berdiri, melainkan daripada darurat. Jadi kalau nggak darurat, diusahakan kencing itu dengan jongkok. Jongkok ini juga dengan menduduki kaki kiri. Berarti kaki kiri berarti kaki ini. Menduduki kaki kiri.
yang ini diduduki. Gini. Kalau biasa kan dua-dua. Berarti Gini kita. Ya berarti Gini. yang kaki kiri ini Dudukin. didudukin. Berarti kan ini kan nahan cuma Oh iya juga memang. beda. Kalau yang kayak biasa itu kan agak payah gitu. Diusahakan kita ketika qada hajat itu jangan sampai berlama-lama. Loh. Karena kalau gini kan enak aja. Mau berapa jam gini sanggup. Tapi kalau gini tadi tapi nggak sanggup lama. Pegel di sini. Nah, tujuannya itu diantara. Kecuali berdiri, jangan berdiri kecuali memang darurat. Darurat ini macam-macam. Darurat ini yang jelas takut nanti kalau najis itu bisa nyiprat ke kain misalnya. Ini kalau jongkok ini nyiprat semua anunya misalnya apa? Air kencingnya misalnya. Yang intinya darurat lah. Dan himpunkan olehmu istinja itu antara memakai air dan batu. Maka jikalau engkau kehendaki istinja dengan batu, maka hendaklah engkau sapu pada tempat istinja itu dengan 3 buah batu. Jadi istinja ini juga alat untuk beristinja dari qada hajat. Nah, ini ada 2. Ada air, ada batu. Nah, kalau kita mau nyari dengan batu, jangan kurang dari 3 buah batu. Atau 1 batu, tetapi ada baginya 3 penjuru. Nah, maksudnya batu ini segitiga seperti ini. Nah, jadi ujung bagian sebelah sini, bagian sebelah sini, bagian sebelah sini, beda-beda. Karena nanti nggak boleh sapuan pertama pakai sebelah sini, sapuan kedua pakai sebelah sini, yang ketiga pakai sebelah sini. Boleh? Iya seperti itu dia. Jangan batu yang tidak mempunyai 3 segi. Nah itu nanti ditakutkan nanti najis yang sudah dilap ini kena lagi. Itu nanti jadi nggak suci. Dan untuk istinja dengan batu ini juga nanti ada syaratnya, nggak sembarangan. Jangan dikira semua istinja ya itu boleh langsung dengan batu, enggak. Nanti ada syarat-syaratnya. Dan hendaklah batu istinja itu suci lagi kasat, sekira-kira menghilangkan rupa najis itu. Demikian lagi engkau sapu zakarmu 3 kali dengan 3 batu atau 3 tempat 1 batu. Maka jikalau tiada suci dengan 3 kali itu, engkau lebihi akan dia 5 kali atau 7 kali hingga suci. Ini nanti ada syarat-syaratnya lain. Jadi nggak sembarangan. Di antaranya, ini mungkin di sini nggak tertulis. Istinja dengan batu, di antaranya najis itu jangan berpindah dari tempat asalnya. Jadi najis jangan berpindah dari asalnya. Kalau kita qada hajat dengan istilahnya yang biasa, yang umum, ini begitu keluar kan hanya di batasan tempat pemotongannya saja yang kena najis, kan gitu. Ya itu boleh. Tapi nanti kalau kotorannya tadi, misalnya tempat keluarnya, dia sudah keluar ke pinggir-pinggirnya, ini tidak bisa disucikan pakai batu. Itu diantaranya. Dan nggak boleh kedatangan najis yang lain. Misalnya kita kalau qada hajat ini begitu berak, plung jatuh kotorannya ke air, airnya tadi nyiprat kena ke sini, itu juga nggak boleh diistinja pakai
Batu. Jadi nggak semuanya itu boleh. Dah. Dan jangan engkau istinja dengan tangan kanan. Jadi istinja jangan pakai tangan kanan. Ya walaupun mengistinjain orang, nyeboin orang pakai tangan. Nah itu nggak boleh. Tetap harus pakai tangan kiri. Melainkan dengan tangan kiri. Dan engkau baca pada ketika selesai daripada istinja itu di luar tandus atau di luar kamar mandi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahis. Ini berarti jangan ketika masih dalam WC setelah nanti keluar. Nah, dan hendaklah engkau gosokkan tanganmu kemudian daripada selesai istinja itu ke bumi atau kepada sesuatu, kemudian maka basuh akan dia. Jadi maksudnya tangan yang sudah kena najis tadi nggak memadai dengan disiram saja. Kalau mungkin kita di tempat qada hajat yang sudah disediakan, kan nggak mungkin begituan terus di dinding-dindingnya. Ya maksudnya sekurang-kurangnya disiram. Syukur-syukur nanti selesai itu nanti ya dicuci pakai sabun. Jadi ketika kita qada hajatnya ini di tempat yang terbuka misalnya, nggak di tempat yang disediakan, berarti setelah qada hajat, setelah istinja, tangan tadi diadukan ke tanah. Tujuannya apa? Supaya kotoran ataupun bekas kotoran yang lengket. Biasanya kalau kotoran itu kan licin, supaya hilang. Di sini tadi disebutkan kan istinja ini alatnya ada dua. Air dan batu. Ada air, ada batu. Kalau kita disuruh milih, yang bagus adalah air. Kan itu, yang bagus adalah air. Batu sama air, yang bagus air. Tapi yang afdol batu dulu, baru air. Batu menghilangkan ainnya, air menghilangkan bekasnya. Gitu. Dan Allah alam.